Yuk, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga Allah masih memperkenankan kita untuk bertemu pada pertemuan kali ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, semoga sampai kepada kita umatnya hingga akhir zaman nanti. Yang kami hormati Bapak Mujib Ubaidillah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Integrasi Sains Islam. Teman-teman dan teman-teman berbahagia. Pada pertemuan kali ini kami akan mendiskusikan atau mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perkembangan pengetahuan pada masa Bani Umayyah dan masa Bani Abbasiyah. Adapun anggota kelompok dari kelompok 4 yakni ada next ada ya, oke. Pertama ada saya sendiri Dewi Sekarwangi selaku presentator pertama. Ada Arin Haskiana selaku presentator kedua dan ada Nur Anin Nahar selaku presentator ketiga. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Next. Nah, adapun topik bahasan pada presentasi kali ini yang pertama ya, kemudian perkembangan pengetahuan pada masa Bani Umayyah, kemudian faktor kemunduran dari Bani Umayyah, sejarah Bani Abbasiyah, perkembangan pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah, dan faktor kemunduran Bani Abbasiyah. Materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yakni sejarah Bani dan perkembangan pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Nah, sejarah Bani Umayyah atau biasa dikenal dengan Daulah Umayyah. Nah, Daulah Umayyah ini pertama kali dikukuhkan itu pada Rabiul Awal tahun bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Nah, sebelumnya itu ketika dikukuhkannya. Namun pada aslinya itu Daulah Abbasiyah ini, Daulah Umayyah ini sudah ada bibit-bibitnya sejak zaman atau kepemerintahan Khalifah Abu bin Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar dan Umar. Nah, nah, Bani Umayyah ini dipelopori oleh satu pendiri atau pelopor berdirinya dinasti Umayyah ini dipelopori oleh Umar bin Abdi Syams bin Abdi Manaf, yakni pemimpin kabilah Quraisy yang mempelopori adanya Daulah Umayyah. Nah, eh, yang tokoh yang mempelopori dengan tokoh yang dikukuhkan untuk menjadi pemimpin Daulah Umayyah pada saat itu berbeda. Jika yang mempeloporinya ini Umayyah bin Abi Syam, sedangkan yang dikukuhkan yaitu Muawiyah. Nah, dinasti Bani Umayyah ini berkuasa selama 90 tahun, 132 Hijriah. Nah, eh, karena yang dikukuh, jadi banyak yang mengenal kalau tokoh dari Bani Umayyah yakni Muawiyah. Gitu. Selanjutnya, sejarah Bani Umayyah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya bakal-bakal atau bibit-bibit terciptanya Bani Umayyah atau Daulah Umayyah ini sudah ada ketika zaman kepemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq, di mana
sudah mulai muncul karena tapi tidak terlalu muncul ke permukaan. Hal ini dikarenakan kenapa? Hal ini dikarenakan tokohnya tersebut yakni Umayyah bin Abdi Syams ini merasa segan kepada Abu Bakar dan Umar sehingga eh, tidak terlalu nampak ke permukaan bahwa bakal-bakal berdirinya Daulah Umayyah ini. Nah, kalau apa komunitas lah bisa dibilang ya. Komunitas ini mulai dimunculkan ke permukaan ini pada saat Perang Siffin. Pada saat Perang Siffin. Perang Siffin ini terjadi pada pemerintahannya Utsman bin Affan. Nah, pada Perang Siffin ini Khalifah Utsman bin Affan ini meninggal dunia. Kemudian secara otomatis Ali naik untuk menjadi pemimpin selanjutnya atau khalifah selanjutnya. Nah, ada perbedaan pendapat antara dinasti Umayyah dengan kepemerintahan Ali ini sehingga dinasti Umayyah ini memutuskan untuk memisahkan diri dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian setelah memisah, kemudian Ali mengadakan suatu pertemuan, yakni peristiwa Tahkim Ali bin Abi Thalib atau perkumpulan, sebuah perkumpulan di mana Ali bin Abi Thalib ini kalah dalam argumentasi oleh Muawiyah, tokoh pemimpin dari Bani Umayyah ini, sehingga eh, Ali ini eh, Ali ini mengakui gitu adanya komunitas atau ada daulah Umayyah ini. Tapi masih dalam kepemimpinan Ali. Karena pada sejarahnya bahwa eh, pada zamannya Ali ini, pada kepemimpinan Ali ini terbagi dua kubu. Ada kaum pencinta Ali, bahasanya tuh gitu ya. Ada yang pro dan yang kontra. Nah, yang kontranya ini adalah Bani Umayyah. Tapi kontranya ini tidak termasuk, maksudnya tidak kontra yang ekstrim gitu. Jadi masih atas dasarnya Al-Quran dan hadis cuma tidak suka dengan cara kepemerintahannya Ali begitu. Nah, kemudian eh, Ali bin Abi Thalib wafat secara otomatis paradigma masyarakat pada saat itu yakni pemerintahan selanjutnya adalah Hasan. Namun Hasan ini merasa dirinya itu tidak belum mampu untuk menjadi seorang pemimpin, jadi Hasan menyerahkan kepemimpinannya ini pada Muawiyah. Sehingga naiklah atau bangkitlah atau muncullah atau dikukuhkanlah Bani Umayyah ini pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Kemudian dari sistem pemerintahan atau sistem politiknya Bani Umayyah ini, yang tadinya kepemimpinan itu berdasarkan kemampuan atau sifat kepemimpinan itu diubah menjadi keturunan. Begitu, sistem monarki atau turun-temurun. Yang tadinya berdasarkan kemampuan kayak Abu Bakar, kemudian turun ke orang yang paling mampu pada saat itu siapa? Umar. Kemudian turun kepada orang yang paling mampu saat itu siapa? Utsman bin Affan, kemudian turun kepada orang yang paling mampu pada saat itu siapa Ali bin Abi Thalib. Nah, pada saat Muawiyah memimpin, diubah sistem pemerintahan tersebut menjadi sistem turun-temurun. Jadi nanti yang jadi pemimpin selanjutnya yaitu anaknya Muawiyah gitu. Nah, Bani Umayyah ini terkenal dengan pada saat masa jayanya Bani Umayyah ini terkenal dengan banyak ilmu pengetahuan yang dikembangkan, banyak ilmu pengetahuan yang ditemukan dan dikembangkan. Nah, next, salah satu ada beberapa ilmu yang dikembangkan atau muncul pada saat Bani Umayyah. Next, yang pertama yakni ilmu tafsir. Alasan kenapa ilmu tafsir ini mulai ada ya, mulai timbul, yakni eh, di Damaskus berdirinya. Jadi Daulah Umayyah ini kan berdirinya di Damaskus. Jadi menyadari bahwa orang-orang yang eh, hafal Quran ini sudah mulai, maksudnya kan ketika ada Nabi itu kan Al-Quran belum ya tidak dibukukan gitu. Nah, pada saat pemerintahannya Bani Umayyah ini sudah mulai sadar, oh nggak bisa nih kalau kita hanya mengandalkan eh, orang yang hafal Quran aja. Harus ada versi cetaknya, ibarat gampangnya gitu. Udah harus ada versi cetaknya dan versi tafsir-tafsirnya. Perkataan Nabi atau asbabun nuzul
dari ayat Al-Quran tersebut turun. Sehingga terbentuklah, dibukukanlah Al-Quran. Kemudian yang kedua ilmu hadis, di mana para muhadisin atau sahabat-sahabat, tokoh-tokoh masyarakat yang dekat dengan Nabi itu mulai dikumpulkan untuk sama dibukukannya juga hadis-hadis perkataan-perkataan Nabi, untuk dibukukan agar apa? Memikirkannya pada saat itu agar orang-orang selanjutnya pun tahu gitu. Orang-orang selanjutnya pun tahu hadis-hadis yang Nabi pernah sampaikan itu apa saja, asal mula hadisnya itu apa, sebab turun atau sebab hadis itu apa, hadisnya menjelaskan tentang ayat Al-Quran yang mana, itu sudah dibukukan. Sehingga ini berimpact juga kepada kita saat ini, kita tahu gitu riwayatnya siapa, riwayatnya Ibnu Abbas dan lain-lain gitu. Berkat eh, tokoh-tokoh pada masa Bani Umayyah ini. Selanjutnya, nah selanjutnya yaitu ilmu kiroat, di mana ilmu kiroat ini sebacam dengan ilmu, jadi diserempakkan, cara baca Al-Quran itu diserempakan. Nah, muncullah ilmu kiroat. Makanya kan ilmu kiroat tuh banyak ya, sehingga saat ini tuh banyak. Tapi ada standar yang diacu untuk bagaimana sih cara membaca Al-Quran itu secara benarnya gitu. Disamakan persepsinya, paradigmanya disamakan, kemudian dibuatkan panduannya dan dipublikasikan atau disebarkan. Kemudian yang keempat adalah berkembangnya ilmu nahwu, di mana eh, yang menyusun ilmu nahwu ini adalah Abu Abu al-Aswad al-Dauli yang berasal dari Baghdad, di mana eh, tokoh ini menyadari bahwa gramatika penyusunan dalam bahasa Arab itu sangat penting, sehingga dimunculkanlah atau apa ya, dimulai dibumingkanlah ilmu nahwu, penyusunan bahasa Arab. Nah, dari situlah mulai apa ya, mulai tersebarnya huruf hijaiyah itu. Alif ba ta sa jim ha kha ini berasal dari awal mulanya itu dari itu. Kelima, yakni ilmu tarikh dan geografi, di mana ilmu tarikh ini merupakan kumpulan kisah tentang Nabi dan sahabatnya tentang perjuangan untuk eh, mensyiarkan, untuk membumikan Al-Quran dan membumikan hanya Allah lah Rob satu-satunya, itu dibukukan dengan penaklukan Baghdadi dan biografi Asyura. Jadi kisah-kisah Nabi, perjuangan Nabi, kisah perjalanan Nabi itu dibukukan dan biasa kita kenal dengan Sirah Nabawiyah sekarang. Dan pada saat itu juga dibumingkan juga tentang geografinya, di mana letak atau struktur dari Mekah dan Madinah pada saat itu seperti apa. Kemudian, next, yang keenam, yakni ilmu seni bahasa, di mana syair Arab jahiliyah itu timbul. Jadi orang-orang identik dengan penyair gitu. Mereka itu suka menyair. Jadi eh, muncul seni bahasa, di mana kan kalau syair Arab itu kan bahasanya ya ibarat kayak bahasa puitis gitulah. Ketika ada acara-acara besar, maka yang dipanggil adalah penyair. Maka dari itu, suku Baduy Arab itu mengembangkan syair-syairnya dengan nada-nada khasnya, sehingga dari syair-syair ini bisa dijadikan syiar juga atau dakwah juga untuk menarik umat agama lain agar masuk ke dalam ajaran Islam. Nah, mungkin itu saya kembalikan. Kemudian yang dapat saya sampaikan selanjutnya yaitu Arin. Kepada Arin saya persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor kemunduran pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Ada 5 faktor dari penyebab kemunduran ini. Yang pertama yaitu terlalu fokus pada permasalahan perluasan wilayah.
dan pemerintahan dibandingkan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan mulai tertinggal. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan perlakuan terhadap kaum Mawali atau non-Arab, dikarenakan pada saat dinasti Bani Umayyah ini yang sangat berjasa dalam perjuangan perluasan wilayah adalah kaum non-Arab atau kaum Mawali. Akan tetapi pada masa ini pemerintah-pemerintahnya sangat berkonsentrasi atau memperlakukan kaum Arab itu sangat istimewa, sehingga kaum non-Arab ini merasa tidak dihargai seperti itu. Kemudian yang ketiga, terdapat kesenjangan sosial antara kaum elit dan rakyat biasa. Nah, jadi pada masa ini juga kekayaan negara itu sangat terkonsentrasi pada kaum-kaum elit atau kaum-kaum pemerintah, sehingga kemiskinan atau rakyat biasa ini sangat tertinggal, akhirnya menjadi permasalahan kemiskinan yang sangat luar biasa. Kemudian yang keempat, terjadinya perang saudara dan pergolakan politik yang berkepanjangan. Nah, pada masa ini persaingan antara suku Arab sesama suku Arab ini terjadi sehingga melemahkan kekuatan internal dari masa Bani Umayyah ini. Kemudian kurangnya dukungan dan penghargaan terhadap ilmuwan. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Langsung saja di sini ada sejarah Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini didirikan pada tahun 750 Masehi setelah berhasil menggulingkan dinasti Umayyah. Asal mula dari mereka mengambil nama Bani Abbasiyah ini yaitu mengambil dari nama kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan dari kalangan Quraisy dan umat Islam. Yang selanjutnya, pada sejarah Bani Abbasiyah ini terdapat kejayaan awal yang dimana setelah mengalahkan Bani Umayyah di pertempuran Zab, Bani Abbasiyah ini mengambil alih kekuasaan dengan mendirikan pusat pemerintahan di Baghdad pada tahun 762 Masehi. Kemudian Baghdad menjadi pusat kebudayaan, perdagangan, dan ilmu pengetahuan, serta menarik banyak ilmuwan dan cendekiawan yang dari berbagai wilayah. Pada masa keemasan ini, pada abad ke-9 sampai ke abad ke-10, Bani Abbasiyah dapat mencapai puncak kejayaannya, yang dimana khalifah seperti Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun memimpin periode yang dikenal sebagai zaman keemasan Islam. Pada masa itu, Baghdad ini menjadi pusat intelektual dunia, yang dimana dengan mendirikan Bait al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan yang berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat penelitian. Kemudian di sini ada perkembangan ilmu pengetahuan pada Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu sebagai penerjemahan dan penelitian, yang dimana pada masa ini, pada bidang penelitian ini, di Bait al-Hikmah banyak karya klasik dari Yunani. Al-Hikmah ini didirikan di Baghdad sebagai pusat penerjemahan dan penelitian. Di sini ada banyak penelitian, yaitu seperti karya ilmiah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, pada Bait al-Hikmah ini juga tidak hanya melestarikan ilmu pengetahuan, tetapi juga memperkaya pemikiran Islam dengan berbagai tradisi dan intelektual. Kemudian ilmuwan Muslim seperti Al-Khawarizmi, yaitu tokoh matematika Al-Razi dan kedokteran, dan juga Ibnu Sina sebagai tokoh filsafat dan kedokteran pada masa Bani Abbasiyah. Kemudian yang kedua yaitu pada bidang ilmu pengetahuan. Contohnya
yaitu pada bidang matematika. Al-Khawarizmi ini dikenal sebagai Bapak Aljabar. Karyanya juga dikenal yaitu Alkitab Al-Muhtasafir fil Hisab Aljabar wal Muqabalah. Pada karya tersebut mengenalkan konsep atau metode sistematis untuk menyelesaikan persamaan matematika pada konsep algoritma yang berasal dari namanya tersebut. Kemudian pada bidang matematika ini yaitu sistem angka yang kita gunakan sekarang termasuk angka 0 yang diperkenalkan dan dikembangkan di dunia Islam. Kemudian pada bidang astronomi, ilmuwan seperti Al-Batini dan Al-Farabi melakukan pengamatan dan perhitungan yang akurat untuk memperbaiki tabel astronomi. Nah, pada ilmuwan ini seperti Al-Batini melakukan observasi astronomi yang akurat. Mereka pun mengembangkan tabel astronomi yang digunakan untuk navigasi dan penentuan waktu. Kemudian di sini ada bidang kedokteran. Buku Al-Qanun fi Al-Tib oleh Ibnu Sina menjadi rujukan utama di universitas-universitas Eropa selama berabad-abad. Karya oleh Ibnu Sina ini yaitu dikenalnya sebagai buku Al-Qanun fil Al-Tib. Buku tersebut menjadi referensi utama dalam pendidikan kedokteran di universitas-universitas Eropa selama berabad-abad. Dan ia juga menggabungkan pengalaman klinis dan teori medis. Pada bidang kedokteran ini, munculnya rumah sakit yang didirikan di berbagai kota menjadi tempat belajar dan praktik para dokter pada masa Ibnu Sina. Kemudian yang ketiga yaitu ada perkembangan seni dan sastra. Sastra Arab pada masa ini berkembang pesat dengan karya-karya terkenal seperti 1001 Malam dan puisi dari penyair seperti Al-Mutanabbi. Di dalam syair tersebut yaitu cerita-cerita ini mengandung banyak pelajaran moral dan nilai-nilai budayanya. Kemudian ada seni arsitektur yang berkembang dengan pembangunan masjid-masjid megah dan struktur lainnya yang mencerminkan kemajuan teknik dan estetika pada masa Bani Abbasiyah. Kemudian yang keempat yaitu ada bidang pendidikan yang dimana universitas pertama di dunia seperti Al-Qarawiyyin di Maroko dan Al-Azhar di Mesir. Universitas seperti Al-Qarawiyah di Maroko dan Al-Azhar di Mesir didirikan menjadi pusat pendidikan tinggi dengan kurikulum yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Kemudian di sini juga didirikan sebagai madrasah dan sekolah. Banyak sekolah dan madrasah didirikan di seluruh dunia Islam yang mengajarkan ilmu agama, matematika, kedokteran, kedokteran dan juga filsafat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Anini Tanahar. Selanjutnya kepada Saudara Arin, mangga dipersilahkan. Oke, sebelum kasih kembali saya ucapkan. Ada faktor-faktor kemunduran pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Ada 5 faktor penyebab kemunduran pada masa ini. Yang pertama yaitu perpecahan politik dan kekuasaan sehingga terjadinya perebutan ya. Pada masa ini perebutan kekuasaan antar keluarga dapat melemah. Jadinya juga beberapa pemberontakan di beberapa wilayah sehingga menyebabkan beberapa wilayah melepaskan diri dari kekuasaan pusat. Kemudian yang kedua mengalami yang mengakibatkan yang besar. Pengeluaran ini digunakan untuk pembangunan istana, proyek-proyek, mercusuar, dan perang
dan kebutuhan perang sehingga menyebabkan. Kemudian yang ketiga, pengaruh bangsa Mongol. Pada masa ini juga terjadi serangan dari bangsa Mongol yang menyebabkan sangat banyak kerusakan pada beberapa wilayah kekuasaan Abbasiyah sehingga melemah terjadi ekstremisme agama, yaitu munculnya berbagai aliran dan sekte, serta adanya penolakan terhadap rasionalisme dan filsafat. Yang kelima yaitu kurangnya inovasi dan dukungan terhadap ilmuwan. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Arin Hazkiana Rizadami Ismatillah. Teman-teman mungkin itu saja hasil. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin jika ada pertanyaan bisa dilampirkan di Google Classroom. Mungkin itu saja dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.